Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema sholatlah dimanapun kalian berada. Pokoknya senang hari ini karena kita membahas tentang sholat. Nah, gimana nih kalau sholatnya gini? Apa? Banyak yang pergi kan ziarah ke ulama dan sebagainya, lalu sholat di sana. Terus Ustaz Syam juga sempat jelasin tuh, katanya jangan sholat di atas kuburan apa depan kuburan gitu. Nggak boleh memangnya ya? Kan suka ada yang sholat, habisnya itu harus gimana memang Ustaz Syam? Salat di kuburan atau menghadap kuburan nih? Nah iya, makanya menghadap kuburan, di atas kuburan. Masa di atas kuburan orang? Nggak boleh ya? Di depan kuburan Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi Ustaz Bani, Ustaz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sholat di area pekuburan. Atau di atas kuburan, bukan berarti kita di atas kuburannya gitu ya. Kuburannya di sini, dia sholat ya menghadap kiblat, itu boleh dilaksanakan karena Nabi pernah melaksanakan sholat jenazah kepada kuburan atau jenazah Ummu Mahjan. Ketika Nabi SAW mengetahui beliau meninggal dunia lalu tidak sempat mensolatinya, maka Nabi sholat di atas kuburannya. Ayat yang pertama, sholat jenazah. Yang kedua, sholat di area pekuburan itu ulama mensahkan sholat tersebut. Kalaupun ada yang memakruhkan, tidak sampai memerintahkan untuk mengulangi kembali. Ya, sholat di area pekuburan itu sah hukumnya selama area tersebut tempatnya memang ada tempat khusus untuk sholat. Jadi area pekuburan, tapi ada musola di situ. Ya, atau ziarah ke makam wali-wali, memang ada tempat sholatnya di situ dan tidak menghadap ke kuburan walinya, tapi menghadap ke kiblat. Ya, meskipun biasanya memang areanya itu kuburannya memang ya searah dengan arah kiblat gitu ya. Subhanallah, berarti dia sholatnya bukan sebenarnya untuk kuburannya, tapi sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tempatnya bersih atau suci daripada najis. Jadi ada tempat khususnya untuk sholat. Yang ketiga, sholat di masjid yang ternyata ada kuburannya. Maka para ulama juga mensahkan sebagaimana Masjid Nabawi, yang mana di dalamnya ada kuburan baginda Nabi SAW dan ada kuburan para sahabat. Nah, yang pertama tadi sholat jenazah. Berapa lama sih waktunya boleh orang sholat jenazah? Yang pertama, yang boleh sholat jenazah di atas kuburan itu adalah orang yang wajib untuk sholat jenazah. Yang kedua, jenazahnya ini berusia 3 hari. Berusia 3 hari. Pendapat kedua usianya 1 bulan. Pendapat ketiga selama masih ada tubuhnya. Jadi belum hancur, kira-kira belum hancur, belum melebur dengan tanah, maka masih boleh untuk disolati. Nah, Imam Syafi'i mengatakan sahnya sholat di area pekuburan itu kalau misalnya kuburannya tidak tergali. Karena semua tanah itu kan suci, ya. Jadi dia tidak akan pernah rusak ataupun bernajis tanah tersebut disebabkan karena ada mayat di dalamnya. Tapi kalau kuburan tersebut, misalnya area pekuburan pernah terjadi banjir nih, pernah terjadi banjir, lalu ternyata pada saat banjir itu ada yang sempat tergali ataupun keluar mayatnya itu, maka dikhawatirkan area tanah tersebut ada najis karena bercampur dengan mayat. Subhanallah. Jadi sholat di area pekuburan itu sah hukumnya. Kalaupun ada yang memakruhkan, tidak sampai yakni untuk memerintahkan untuk mengulang kembali sholatnya. Artinya mereka juga mengakui bahwa sholat di area pekuburan tetap sah hukumnya, tetap boleh dilaksanakan karena Nabi SAW bersabda, seluruh buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan musola atau masjid bagiku. Cuma mesti berhati-hati karena yang menentukan adalah niatnya. Jangan sampai di kampungnya dia tidak pernah sholat, nanti sholat kalau dia ziarah makam wali-wali, nanti sholat kalau dia ziarah makam-makam ulama. Karena kebiasaan orang-orang di kampungnya ziarah makam wali, ikutlah juga dia ziarah makam wali-wali, ikut sholat di situ. Sampai di kampungnya tidak sholat lagi. Subhanallah, masjid di dekat rumahnya dia jarang untuk sholat, lalu dia jauh-jauh pergi ke masjid makam-makam para wali, di sana dia baru melaksanakan sholat. Subhanallah. Jadi ternyata sholat di area pekuburan sah-sah saja hukumnya selama mencukupi syaratnya. Syaratnya apa? Menghadap kiblat. Syaratnya apa? Tempatnya suci dari najis, orangnya juga suci dari najis, daripada pakaiannya suci dari najis. Dia memperhatikan tempat-tempatnya dan tidak ada niat sholat untuk kuburan, tapi niatnya sholat tetap karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah aman kalau gitu ya dengernya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya.
Kalau sholat Jumat di Rusia udah pernah belum? Ustaz Sam itu. Pernah ke Rusia sholat. Sholat di Kazan, di Tatarstan. Oh, Iya. Kalau saya pernah sholat di Masjid Ibrahim. Oh gitu. Di Yerusalem. Ya. Ajak dong. Aku aja belum pernah. Ada nih tayangan sholat Tapi Jumat. pecinya udah pas nih. Udah pas ya? Kalau sholat Jumat di Rusia saat hujan salju. Waduh. Nih ada tayangannya nih. Kita lihat tayangannya coba silahkan. Dingin banget pasti kalau sholat ada salju apa segala macam ya Ustadz ya. Waktu saya sholat di Turki dingin banget itu luar biasa juga sih. Kenapa? Aku harus pakai kaos kaki. Pernah ke Turki juga ya? Pernah. Oh, Masya Allah. Terus kalau kedinginan kayak gitu gimana? Apa nunggu nggak dingin dulu? Atau misalnya kalau lagi panas, nunggu nggak panas dulu boleh nggak sih? Karena kan takutnya kan menggigil. Kalau musim salju gimana? Nggak salat dong. Itu gimana Ustadz Bani? Apalagi kalau subuh ya. Subuh, Aduh. dingin. Enak kan selimut? Aduh, itu gimana Ustadz Bani? Mohon izin guru kami Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu warda meriwayatkan kepada kita sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtaddal bard bakkara bis salah wa idza ishtaddal harru fa abrada bis salah." Kalau kondisi sedang dingin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyegerakan salat. Tapi sebaliknya, kalau kondisi sedang panas menyengat, maka Rasul mengulur, menunggu biar agak-agak sejuk, agak adem baru salat. Ya. Ini hadis kita lihat konteksnya. Di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam itu masjid terakhir Rasul meninggal diriwayatkan masjid itu luasnya 50 kali 50. 50 meter kali 50 meter. Yang ada atap 5 meter di depan, 5 meter di belakang. Atapnya pun hanya pelepah kurma. Jadi kalau dingin kedinginan, kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Itu karenanya Rasulullah SAW kalau sedang dingin menyengat, maka Rasul nggak nunda-nunda. Begitu masuk waktu sholat, langsung mengerjakan. Dan sholatnya pun tidak diperpanjang. Jangan sampai nanti tidak dipanjangkan. Lalu kalau panas juga sama. Kalau panas sedang menyengat, itu sholat zuhur paling sering diundur sedikit, biar kondisi sudah mulai agak dingin. Sholatnya pun tidak diperpanjang, karena jangan sampai kaki langsung kena itu begitu sujud atau ruku nempel panas kan, maka tidak dilamakan. Itu kondisi masjid di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam atau di masa di mana belum seperti sekarang. Kalau sekarang masjid AC, kipas angin ada, lantainya marmer, berbalut permadani yang indah. Maka kondisi di luar dingin luar biasa, tetap sholat normal. Di luar panas luar biasa, tetap normal. Gitu. Jangan di luar panas, kita akhirkan aja sholatnya mendekat ke asar. Jangan. Satu. Yang kedua, Ustadz, nih nggak di masjid nih. Misalnya kita sedang wisata lah ke satu tempat, terus dingin. Taruhlah misalnya puncak atau yang semisalnya. Dingin, pas begitu bangun, subuh, waduh dingin banget Ustadz, menggigil. Ditambah junub lagi, mohon maaf. Misalnya kan, mesti mandi. Boleh nggak nih kita ulur, kita tunda? Pertama ada riwayat. Dulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, begitu datang Rasul beliau hilang. Enggak lama datang. Ente kemana? Saya datang malah pergi. Ya Rasul, saya tadi sedang junub. Enggak enak kalau ada engkau, kemudian saya dalam kondisi junub, merasa enggak pantas. Maka saya pergi mandi dulu. Kata Rasulullah, subhanallah, innal mu'min la yanjus. Subhanallah, seorang mukmin tidaklah najis. Jadi mestinya jangan pergi dulu, duduk dulu, dengerin dulu Rasulullah, nanti setelah itu baru dia mandi, silahkan. Maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani, maka hukum diperbolehkan menunda mandi junub karena kondisi misalnya dingin dan seterusnya, boleh. Tapi kata Ibnu Rajab al-Hambali, menunda boleh selama waktunya muttasa, waktunya masih ada, masih panjang, nggak apa-apa. Jadi subuh berapa nih durasi waktunya? Sekitar 1 jam. Begitu bangun azan menggigil, nggak bisa, boleh tunda dulu. Tapi jangan sampai molor, nanti lewat waktu subuh pas siang baru. Gimana tuh ya? Nah, kan kita menghangatkan badan dulu ya, minimal wudhu lah gitu. Tapi kalau belum mandi, ya dia mandi. Kalau sekarang sih aman lah insya Allah. Ada pemanas air kan, dia bisa memasak air dulu, lalu setelah itu dia mandi. Maka itu insya Allah termasuk boleh. Tapi nggak ada pemanas sama sekali, betul-betul kedinginan menggigil. Ini kalau bisa tetap paksakan mandi, bisa meninggal. Maka boleh saja diganti dengan tayamum. Waktu saya salat di Hong Kong, itu luar biasa loh. Hari Turki, Hong Kong. Ya, itu
ada pemanasnya juga, jadi enak. Kan kalau kita biasa kan sama air, kalau sana tidak. Enggak ya? Iya. Jadi tidak ada alasan Waktu di Taiwan aku iya udah. Ya. Udah semua pernah keluar negeri, pernah sholat, udah. Iya, kan udah sholat tahu. di mana saja. Iya, benar. Pokoknya intinya jangan jadi sholat itu beban ya, karena Allah mau nyuruh kita sholat untuk meringankan beban, intinya kayak Tapi gitu bebannya ya, jadi berarti. pengen sholat di Turki, pengen sholat di Taiwan itu gimana tuh? Harus ada ininya. Oh iya. Beli tiket kita mah. Diundang. Diundang. Dibayarin. Ya udah jamaah, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang gini deh, kalau misalnya aku nanti jadi nggak enak. Tadi Ustadz Bani bilang kalau kakek-kakek ngeliatnya ke Ustadz Maulana. Sekarang mengenai orang senja juga lagi nih. Apalagi umur saya sudah ya. Kalau senja nih bacaan sholatnya udah mulai lupa gitu kan, atau dia nggak pakai baju sholat. Pokoknya sholatnya mungkin nggak sempurna kali yang mungkin ya. Itu gimana ya? Apa nanti dia suatu saat akan dikodok sama anaknya, atau dia bayar fidyah aja, atau gimana sih untuk orang yang sudah senja seperti itu? Uzur. Ya. Izin Ustaz Bani dan Ustaz Sam, baik jamaah Islam itu dari manapun berada, Masya Allah, saya salut hari ini kita betul-betul menjaga salat kita. Fawailul lil musallin, kecelakaan orang yang meremehkan salatnya. Fawailul, neraka wail orang yang meremehkan salatnya, dan orang yang tidak salat maka neraka zagarlah. Nah, dalam kondisi apapun ternyata ada orang yang udah uzur. Gimana nih orang yang sudah uzur? Maka kadang-kala dia ingat salat lalu tidak. Maka salatnya orang yang ketinggalan atau lupa atau tertidur, maka ketika dia sadar, maka pada posisi orang yang uzur, maka salatnya ketika dia sadar. Cuman ada keluarga yang mengingatkan, ada keluarga yang membimbing. Tadi belum salat duhur. Nah, sama anak-anak saya bukan uzur sih, kan namanya anak-anak kan. Iya, anak-anak. Udah salat duhur, udah kan di sekolah Abah. Tadi kan cepat pulang ulangan. Oh iya, aku belum salat duhur. Jadi betul-betul kita harus saling mengingatkan tentang salat. Dalam hal ini mohon maaf, pertanyaannya Mas Sony bagus juga nih. Gimana nih? Apakah dalam kondisi seperti ini orang sudah uzur, maaf ya, kadangkala pakaiannya nggak bagus lah dalam artian bernajis dan sebagainya, maka pada posisi ini ada namanya salat birrul walidain. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita. Maka ada dalam hal ini kita bisa mengqadha salat. Yang pertama, yang mengqadha salat dia sendiri. Orang nenek-nenek itu yang udah uzur itu, kayak ibu saya, Masya Allah, saya sangat salut sama ibu saya. Berapa hari saya sakit, nak? 7 hari. Dia salat 7 hari. Jadi 7 hari itu dia sudah salat duhur, diganti lagi salat duhurnya. Asar, salat diganti. Dia selama 7 hari begitu. Saya salut banget ibu saya. Jadi sesudah salat, dia salat lagi. Mengqadha salatnya selama di rumah sakit. Jadi kalau 7 hari begitu juga. Itu luar biasa. Nah, ini boleh dilakukan seperti itu. Atau cara yang kedua, mengqadha salatnya orang. Contoh, saya sendiri yang melakukan waktu minorah. Berapa salat yang tidak dilakukan minorah dari asar, Ustadz, dari asar. Maka saya langsung qadakan salat asarnya, maghribnya, saya qadain. Ya, jadi saya qadain, khawatir jangan sampai tidak sempat. Jadi setelah salat maghrib saya qada semua salatnya. Salat-salat. Itu boleh yang kedua. Yang ketiga, yang bisa kita lakukan memfidyah salat. Fidyah salat itu 3/4 liter satu salat. Jadi atau dibulatkan aja 1 liter. Dibulatkan aja 1 liter. Ingat ya. Jadi kalau 5 waktu berarti 5 liter kan? 5 liter. Maka 5 liter itu diikat atau dicicil-cicil aja buat orang yang kita fidyahkan karena sebab tidak bisa lagi melakukan sholat atau sudah meninggal dunia dan kita yakin ada salat yang dia tinggalkan. Ingat, fidyah sholat ataupun mengqadha sholat itu ada hukumnya wajib, makruh, mubah, dan haram. Mau nanya, kalau orang tua yang lagi pakai popok gitu, maka dia salat dalam kondisi keadaannya dia. Jadi dia salatnya yang mana paling suci di luar, jadi pakai popok, yang paling suci di luar, maka dia tetap salat. Oh gitu? Iya. Nggak harus yang kayak, wah buka dulu. Enggak. Karena kalau perlu dia tadi yang sebagaimana Ustaz Bani diringankan aja. Jangan terlalu, mohon maaf ya ini, jangan terlalu lama. Jadi dia nanti sholatnya pada saat masuk waktu langsung sholat selesai. Karena takutnya nanti keluar. Kalau diyakini dulu, popoknya dibersihin dulu. Pakai popok ya, bagus ini popok. Pertanyaannya. Orang yang uzur kan pakai popok. Yakinkan popoknya bersih dulu, udah diganti popoknya baru sholat. Kalaupun dalam keadaan salat tiba-tiba keluar,
itu di luar dari dugaan kita karena kondisi yang tidak Sakitnya memungkinkan. itu ya. Iya. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya Ustadz Maulana ya untuk penjelasannya ya. Semoga lagi-lagi ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau keluh kesah jamaah yang ada di rumah ya. Kalau masih kurang, tenang. Aku bacain pertanyaan dari jamaah yang udah masuk ke media sosial kita. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ada dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kerja di Jakarta, rumah di Cikarang. Kadang menghabiskan waktu yang sangat banyak di jalan. Dan saya dengar dari guru ngaji saya, kalau udah beda wilayah dan kabupaten, boleh dijamak katanya gitu. Emang boleh gitu Ustadz? Walaupun saya sering melewati musola dan masjid, tapi saya selalu menjamak sholat saya. Kan saya ngikutin guru ngaji saya Ustadz. Wah, gimana nih? Melalui tausiah aja ya jawabnya ya Ustadz Syam ya? Bapak ya Ustadz ya? Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tampil guru Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Sony. Rumah saya di Ciputat, kampus saya di Lebak Bulus. Itu udah beda provinsi itu. Karena saya di Banten, kampus saya di Jakarta. Jadi, kalau hitungannya beda daerah, ini salah paham ini, salah paham kalimah. Jadi yang dimaksud keluar kota ini adalah bukan beda wilayah. Yang berhak untuk jamak qashar, dikasih keringanan untuk jamak qashar itu adalah apabila sudah meninggalkan wilayahnya, barulah dianggap sebagai musafir. Artinya, kenapa disebut keluar kota atau beda wilayah? Maka kalau dia masih berada di wilayahnya, sementara dia akan menempuh perjalanan sejauh minimal kita bulatkan saja 90 km, atau 3 hari perjalanan, lebih lagi nih, lebih jauh lagi jaraknya. Tapi yang jumhur itu 90 km, 88, sekian ya. 90 km atau 89 km, niatnya memang perjalanan segitu, 89 km. Lalu tunggu dulu kapan dia boleh menjamak qashar kalau dia sudah keluar dari daerahnya. Tidak boleh dia jamak qashar dari rumahnya sendiri. Tidak boleh. Misal dia mau perjalanan jauh, Makassar to Jakarta, tidak boleh aku jamak di dalam rumahku. Harus aku keluar dulu dari daerahku. Yang mana yang dimaksud keluar dari daerah? Kalau sudah meninggalkan kantor kantor polisinya, kalau sudah meninggalkan pasarnya, udah pasar baru ini, bukan pasar di kampungku lagi, udah kantor kecamatan baru ini, situ aku baru boleh menjamak qasharnya. Tidak boleh sebelum aku keluar rumah. Nah, ini yang dimaksud dengan keluar wilayah. Bukan sudah dari Bekasi menuju Cikarang sudah dijamak. Tapi kalau dia tinggal di mana tadi? Karawang ya? Cikarang menuju Jakarta. Kalau sampai 89 km, maka sudah boleh jamak qashar. Sudah boleh. Boleh menjamak tanpa qashar. Kapan? Kalau misalnya jaraknya tidak sampai 89 tapi macetnya naudzubillah. Kalau macetnya kondisi keadaan macet naudzubillah min dzalik di luar prediksi, dia katakan masih sempat ini insyaallah sholatnya nih. Biasanya kalau ini 15 menit. Naudzubillah ternyata ada kecelakaan, ada penutupan jalan segala macam. Boleh dia niat menjamak takhir. Nanti saya akhirkan sholat zuhurku karena tidak sesuai prediksiku ternyata. Tapi kalau tiap hari begitu sudah tidak bisa juga. Masa tidak bisa diprediksi orang tiap hari dilewati macet begitu. Jadi sholat dulu lah baru berangkat. Subhanallah. Jadi jangan salah paham ini masalah keluar kota ini. Jangan salah paham masalah keluar wilayah. Yang dimaksud dengan keluar wilayah adalah ketika dia syarat menjadi seorang musafir adalah ketika dia sudah keluar dari wilayahnya. Bukan syarat jamak qasharnya, tapi syarat disebut musafirnya adalah ketika dia keluar daripada wilayahnya. Wallahu jadi ta'ala tidak bisa jadi alasan karena beda wilayah. Iya. Bagaimana dengan orang tinggal di perbatasan, ruang tamunya Malaysia, dapurnya Indonesia, gimana? Di Sebatik. Tinggal gini doang ya, langkah-langkah doang ya. Aduh, gimana tuh ya? Ada pertanyaan lagi. Iya. Dari Instagram, kali ini sebut nama dia. Dari @julpikar2. Assalamualaikum Ustadz, teman saya latahan katanya. Latah. Iya. Niatnya saya tepok dia buat jadi imam, malah nongol latahnya. Jadi pas mau dikatakan dia ayam gitu. Itu saya dosa kayak Ustadz. Mana latahnya jorok banget lagi. Gimana tuh Ustadz? Wah, ini unik nih ya, Masya Allah. Jadi pertama, kita semua ya, maka dianjurkan memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah. Basahi lisan kita dengan zikir, tasbih, tahmid, takbir. Kalau kita terbiasa
membasahi lisan kita dengan kalimat-kalimat yang baik, maka pas giliran latah keluarnya pun kalimat baik, istighfar, tasbih, subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Gitu. Bukan kata-kata yang tidak baik itu. Nah, bagaimana Ustaz? Saya kan nggak tahu nih dilatah apa enggak. Saya datang aja tepuk punya. Ayam. Waduh. Kita tidak berdosa. Tidak membuat sholat dia batal, bukan kita, karena kita nggak tahu kan, kecuali ada tulisannya, mohon maaf jangan ditepuk, saya latahan. Beda ya. Iya. Oke. Jadi sesuai kebiasaan. Ada saya kenal orang kalau latah ayam-ayam karena yang penjual ayam dia. Oh, ayam gitu ya? geprek. Iya. Aduh, teman saya deh. Baik, jamaah. Ini akan dijawab lagi nanti ya setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana. Nyesel kalau sampai ketinggalan ya. Nggak lama kok, tetap di Islam itu indah. Pertanyaannya. Jamaah, alhamdulillah. Memang dia sudah Islam. Iya, betul.